Halo, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar untuk adik-adik yang ada di rumah? Kiranya kalian dalam keadaan sehat ya. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kalian berdoa masing-masing di rumah. Materi kita pada pagi hari ini tentang mengupayakan persatuan dan perdamaian dalam keberagaman. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini ialah yang pertama, supaya kita mampu bersyukur atas kemajemukan bangsa Indonesia sebagai anugerah Allah. Yang kedua, menjelaskan keberagaman kemajemukan bangsa Indonesia berdasarkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika serta ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Yang ketiga, mengidentifikasi ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang keberagaman bangsa manusia dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang perdamaian dan persatuan dengan tepat. Nah, baiklah anak-anak, materi ini dapat dikonsepkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Yang kedua, mengenai keberagaman sebagai realitas asal kehidupan manusia. Subtema yang pertama yaitu mengenai keberagaman sebagai realitas asal kehidupan manusia. Yang pertama, keberagaman dan persatuan yang ada di sekitar kita. Keberagaman itu sendiri adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor alam, masyarakat, dan individu. Anak-anak sekalian, untuk lebih memahaminya, kalian dapat mengamati gambar berikut ini untuk melihat keberagaman yang ada di Indonesia. Dan kalian dapat mengaitkan gambar ini dengan materi kita. Yang kedua, keberagaman dalam bangsa Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia terdiri dari 1.340 suku. Adapun suku-suku tersebut tersebar di pulau-pulau besar Indonesia dan pulau-pulau kecil Indonesia. Misalnya, daerah Kota Medan yang merupakan daerah asal suku Melayu. Namun, kini tidak hanya suku Melayu yang berdomisili di Kota Medan, melainkan juga suku-suku lain seperti Batak dan Jawa. Tidak hanya itu, keberagaman agama dan aliran kepercayaan juga merupakan ciri khas keberagaman dalam bangsa Indonesia. Bahwa agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini semua menampilkan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. 3 makna keberagaman menurut kitab suci. A. Keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama, suku-suku dalam bangsa Yahudi. Yakub adalah salah satu bapa bangsa Yahudi. Dalam Kejadian 35 ayat 10-12. Keturunan Yakublah yang disebut sebagai suku-suku bangsa Yahudi. 12 suku yang merupakan keturunan Yakub yang berasal dari Rahel, Lea, Bilha atau budak Rahel,
dan Zilpa, budak Lea, yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Dan, Naftali, Gad, dan Asher. Yang kedua, status sosial dalam masyarakat yang Yahudi. Yang pertama ada kaum Eseni, yang kedua kaum Farisi, yang ketiga kaum Saduki, yang keempat kaum Zelot, dan yang kelima kaum Anawim. B. Ajaran kitab suci. Anak-anak sekalian, kalian dapat membaca kitab suci kalian dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, dalam kitab suci ini menarik untuk disimak bahwa disinilah pertama kalinya dicatat dalam Injil Yohanes bahwa Yesus mengajarkan kepada orang lain tentang Allah sebagai Bapa yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 23. Yesus memilih untuk menyatakan rahasia agung ini di hadapan seseorang yang dianggap berdosa yang tidak termasuk hitungan dalam anggapan orang Yahudi. Seorang wanita Samaria yang hidup bersama dengan seorang yang bukan suaminya. Pernyataan Yesus tentang Allah yang adalah Bapa, Roh, dan kebenaran, Allah yang mengetahui segala sesuatu, namun juga yang lebih dahulu menyapa dan merindukan pertobatan anak-anaknya, sungguh mengubah hati perempuan itu. Demikian juga di kesempatan inilah pertama kalinya dicatat dalam Injil Yohanes, Yesus secara implisit menyatakan bahwa dirinya sebagai Yahweh. C. Ajaran gereja. Dalam Lumen Gentium Art 2 dikatakan, adapun semua orang yang sebelum segala zaman telah dipilih oleh Bapa, telah dikenalnya dan telah ditentukannya sejak semula untuk menyerupai citra putranya, supaya dialah yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Dalam Roma 8 ayat 29. Dalam Gaudium et Spes Art 29 dikatakan, memang karena pelbagai kemampuan fisik maupun bermacam ragaman daya kekuatan intelektual dan moral tidak dapat semua orang disamakan. Tetapi setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial, entah budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan disingkirkan karena bertentangan dengan maksud Allah. Dalam Ad Gentes Art 6 dikatakan, maka dari itu perbedaan-perbedaan yang harus diakui adanya dalam kegiatan gereja itu bukannya muncul dari hakikat paling dalam perutusan itu sendiri, melainkan dari pelbagai situasi tempat perutusan itu berlangsung. 4. Menghayati keberagaman dan persatuan. Ada banyak kisah yang menampilkan sikap Yesus terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat Yahudi. Salah satunya adalah kisah Yesus dan perempuan Samaria. Sebenarnya orang Samaria juga merupakan bagian dari bangsa Yahudi. Namun, karena telah terjadi kawin campur orang Samaria dengan bangsa-bangsa kafir, maka bangsa Yahudi melihat orang Samaria bukan lagi menjadi bagian dari bangsa Yahudi. Sikap Yesus terhadap keberagaman dapat ditemukan juga dalam kisah Yesus menampung makan di rumah Zakheus, yaitu seorang pemungut cukai. Dan dalam kisah penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap anak dari perempuan Siro Fenisia juga menampilkan sikap Yesus terhadap keberagaman. Dalam kisah ini, Yesus juga melakukan mukjizat penyembuhan bagi anak perempuan Siro Fenisia yang bagi bangsa Yahudi dianggap sebagai bangsa kafir.
B. Mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Yang pertama, keprihatinan yang terjadi di Indonesia ada dua, yaitu masalah kerukunan umat beragama. Kalian dapat membaca cerita dalam buku kalian tentang kekerasan atas nama agama harus dihentikan. Dan yang kedua, mengenai masalah kenakalan remaja di Indonesia sudah sangat parah. Materi yang kedua yaitu keprihatinan gereja terhadap keprihatinan bangsa-bangsa. Keprihatinan gereja terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia tampak dalam ungkapan Bapak-Bapak Konsili sebagaimana termuat dalam Gaudium et Spes Art 1, yaitu kegembiraan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Sedangkan dalam konteks Indonesia, keprihatinan gereja Indonesia dalam hal ini yang dipersatukan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia tampak dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Sidang 5 tahunan ini telah dimulai sejak tahun 1995 sebagai wujud keprihatinan gereja terhadap keprihatinan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Tiga, perjuangan gereja untuk perdamaian dan persatuan bangsa. Yang pertama, pesan damai di dunia. Pesan damai di dunia merupakan pesan Paus Benediktus XVI dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Dunia pada tahun 2006. Paus mengatakan bahwa perdamaian merupakan kerinduan setiap orang tanpa memandang budaya tertentu. Yang kedua, Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. Selain melalui berbagai dokumen, gereja memperjuangkan perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa melalui Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian dalam Justitia et Paz. Dewan ini dibentuk atas desakan Paus Paulus VI dalam moto Proprio Catholicam Christi Ecclesiam pada tahun 1967. Yang ketiga, Surat Gembala Paskah 1997, kerusakan moral di segala bidang kehidupan masyarakat karena hukum tak diindahkan, hak dan martabat manusia tak dihormati, serta keadilan tidak ditegakkan. Baiklah anak-anak, adapun kesimpulan dari materi kita ini adalah pada prinsipnya setiap manusia memiliki keberagaman, baik itu ras, suku, budaya, status, dan lain sebagainya. Keberagaman ini juga dapat kita temukan dalam kitab suci, khususnya dalam bangsa Yahudi. Keberagaman dalam bangsa Yahudi mencakup keberagaman suku dan status sosial kemasyarakatan. Bagi Yesus, keberagaman ini bukan menjadi penghalang baginya untuk melaksanakan misi perutusannya. Gereja sangat prihatin atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia. Keprihatinan itu terlihat dalam dokumen Gaudium et Spes Art 1. Sedangkan dalam konteks Indonesia, keprihatinan Gereja Indonesia atau KWI terlihat dari hasil Sakti sejak tahun 1995. Sidang 5 tahunan ini mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Keprihatinan gereja juga diwujudkan dalam perjuangan gereja untuk perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa.
Baiklah anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kalian dapat menambah pengetahuan kalian dengan membaca buku yang ada pada kalian. Terima kasih.